Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Korupsi dana perusahaan ex-Dirut BUMD di Serang ditetapkan tersangka. Kamar berantakan, puluhan santri di Kabupaten Serang diduga dianiaya. Jadi korban bajing luncat di Cilegon, 2 kuintal beras hilang saat dalam perjalanan. Penyidik Kejaksaan Negeri Serang resmi menetapkan mantan Direktur Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Serang sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan di PT Serang Berkah Mandiri periode 2019 hingga 2025. Tersangka berinisial I menjabat sebagai Direktur Utama sejak 2022, diduga menarik dana perusahaan dan memindahkannya ke rekening pribadi serta pihak lain tanpa pertanggungjawaban resmi. Hasil penyidikan mengungkap sekitar 1 miliar rupiah masuk langsung ke rekening tersangka. Sementara sisa dana digunakan melalui transaksi dengan pihak lain atau penyetoran tunai yang tidak sesuai mekanisme perusahaan. Dana tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi, diantaranya membayar hutang serta cicilan kendaraan. PLT Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, mulai dari keterangan saksi, ahli, dan dokumen. Tersangka resmi ditahan di Rutan Kelas 2B Serang selama 20 hari. Telah melakukan penahanan terhadap tersangka dengan inisial IS, di mana yang bersangkutan ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada PT SBM tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, di mana PT SBM tersebut merupakan BUMD Kabupaten Serang. Modus operandinya di mana yang bersangkutan ini selaku direktur dari PT SBM tersebut, selaku direktur dia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan keuangan pada PT SBM tersebut. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Warga Kampung Tengkurak, Desa Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, digegerkan penemuan mayat mengapung di aliran Sungai Ciujung. Mayat berjenis kelamin perempuan itu pertama kali ditemukan nelayan saat hendak mencari ikan di laut. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi jenazah dan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan adanya bekas kekerasan pada korban. Jenazah diperkirakan berusia 50 tahun. Dapat informasi dari Polsek Tirtayasa bahwa ada temu mayat di Sungai Ciujung, Sungai Ciujung, Desa Tengkurak. Untuk jenis kelaminnya? Untuk jenis kelamin seorang perempuan. Usianya diperkirakan? Usia kurang lebih 50 tahun. Selanjutnya korban kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah itu memang kebetulan ada warga atau keluarga yang mencari keluarganya yang hilang. Setelah itu datang ke Rumah Sakit Bayangkara dan mengecek jenazah tersebut bahwa betul itu keluarganya dan sudah diserahkan ke pihak keluarganya. Karena tidak ada indikasi kekerasan, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga. Diduga korban tenggelam saat sedang beraktivitas di sekitar sungai. Ariel Maranus dan Nama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ditres Narkoba Polda Banten mengungkap sejumlah kasus peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Banten. Sepanjang tahun 2025, Polda Banten mengungkap 577 kasus dengan barang bukti berupa sabu-sabu, ganja, dan tembakau gorila.
Untuk memastikan tidak disalahgunakan dan sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan narkotika, sejumlah barang bukti langsung dimusnahkan. Selain di hadapan pelaku, pemusnahan dilakukan di depan perwakilan aparat penegak hukum di wilayah Banten dan perwakilan tokoh masyarakat di Banten. Menurut Ditnarkoba Polda Banten, perkembangan perekonomian di daerah Banten membawa dampak sosial yang cukup signifikan. Salah satunya meningkatnya tindak kriminalitas dan ancaman keamanan, termasuk menjadikan Banten sebagai daerah rawan lintasan peredaran gelap narkotika. Saat ini Indonesia telah dinyatakan dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia bukan lagi sekedar daerah lintasan, tetapi sudah menjadi sasaran pasar gelap penjualan narkoba yang dianggap sangat menguntungkan bagi para bandar. Sepanjang tahun 2025, terdapat 577 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 778 tersangka. Adapun barang bukti yang berhasil disita antara lain sabu-sabu seberat 11,3 kg, ganja seberat 547,73 gram, tembakau sintetis 5,9 kg, ekstasi 503 butir, dan obat-obatan 313.375 butir. Polres Jajaran memusnahkan barang bukti dengan jumlah sabu, jenis sabu 3,2 kilo, ganja 39 kilo sekian, dan obat-obatan keras hampir 43.000. Jadi barang bukti yang siang hari ini kami musnahkan itu memang barang bukti yang sudah ada penetapan dari pengadilan, dan ini barang bukti yang memang masih dalam proses sebelum di tahap 2 kan di kejaksaan. Kalau dari pengungkapan perkara periode 2025, memang barang bukti jumlahnya cukup lumayan signifikan besar. Tapi yang kami musnahkan hari ini memang bagian dari proses penegakan hukum di periode 2025, dan sebagian yang sudah berjalan dan sudah tahap 2 memang sudah diserahkan ke kejaksaan, ada juga yang sudah dimusnahkan. Polisi mengajak masyarakat untuk ikut memberantas peredaran narkotika di wilayah Banten. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.